Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Isha dalam acara live streaming Instagram KPPN Banda Aceh. Baik, untuk kali ini topik yang kita angkat adalah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Ya. Di hadapan saya, bersama saya saat ini telah bergabung 3 orang narasumber yang sangat luar biasa. Sengaja kita ini sesuai dengan topiknya, angkat dengan topik kita kali ini. Sebelum saya memperkenalkan para narasumber, Bapak Ibu yang terhormat dimanapun berada, reformasi birokrasi telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan terus ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan. Ya. Agar masyarakat merasakan percepatan dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan panduan berupa Peraturan Menpan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi, wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Ya. Peraturan ini telah dirubah seiring dengan perkembangan era dengan Permenpan RB nomor 10 tahun 2019. Namun secara substansi tidak banyak mengalami perubahan. Ya. Nah, selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, ya, telah ditetapkan ada 3 sektor, ya, prioritas. Ada 3 sektor prioritas pencegahan korupsi. Yang pertama, sektor perizinan dan tata niaga. Yang kedua, sektor keuangan negara. Dan yang ketiga, sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Nah, jadi dari 3 sektor ini sepertinya mewakili dari narasumber yang hadir pada acara ini. Ya. Nah, untuk sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, ya, salah satu subaksinya adalah pembangunan zona integritas. Ya. Ini adalah landasan dasar, ya, dasar bagi instansi publik, instansi pemerintah dalam upaya meraih predikat wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Baik. Sebelum saya diskusi dengan para narasumber, ada baiknya saya perkenalkan narasumber yang telah bergabung bersama saya. Ada 3 orang, ya. Yang pertama, Bapak Joko Wibisono. Beliau merupakan asisten pembinaan Kejaksaan Tinggi Aceh. Benar Pak ya? Betul. Ini izin Pak, saya panggil Pak Jokowi atau Pak Joko? Mas Joko aja. Oh, Mas Joko aja. Biar akrab gitu Pak ya? Biar akrab. Mas Joko. Mas Joko ya? Ya. Sepertinya kita pernah jumpa juga Pak ya, sebelumnya. Baik, terima kasih Pak atas kehadirannya bergabung bersama kami. Nah, narasumber yang kedua, Bapak Azwar Anas. Beliau Kepala Imigrasi Banda Aceh. Izin Pak, saya panggil Pak Anas. Pak Anas Pak ya? Pak Anas. Ya. Dan narasumber yang ketiga, ini beliau tuan rumah ya. Pemilik studio. Bapak Edwin, Kepala KPPN Banda Aceh. Ya. Baik ya. Ini kita mulai Pak sesi diskusi kita santai aja Pak ya. Santai aja. Tujuan dari atau maksud dari pelaksanaan kegiatan ini Pak adalah
upaya kita selaku aparatur negara, instansi publik, instansi pemerintah dalam penyebarluasan informasi dan edukasi, sekaligus edukasi kepada masyarakat terkait dengan pembangunan zona integritas. Nah, jadi kita di sini hadir berbagi pengalaman, sharing session apa. Jadi nanti ilmunya jangan disimpan Pak ya. Jadi kita sebarluaskan, nah agar bisa diikuti oleh teman-teman kita di instansi publik yang lain, barangkali bisa diterapkan ya. Dan nantinya juga pada sesi-sesi berikutnya kita juga akan mengundang pimpinan satker yang lain kalau berminat. Nah, ini sebagai informasi kita yang perdana Pak ya, yang perdana kita dalam tajuk pembangunan zona integritas. Baik Pak, saya mulai dulu dari Pak Mas Joko. Mas Joko. Kalau Pak Azwar nggak usah panggil Mas lah ya. Pak Joko dulu. Baik Pak Joko, gini, kalau saya lihat dari profil Bapak ini sudah sangat senior Pak ya. Tentunya perjalanan karir Bapak atau Mas Joko itu kan sudah berpindah-pindah dari berbagai tempat dan daerah kita ya. Nah, terkait dengan pembangunan zona integritas menuju WPK dan WPPN, untuk yang Satker Kejaksaan Tinggi Pak, ini tahun ini dalam rangka penilaian WPK Pak ya. Sebelumnya sudah pernah Pak? Belum. Wah, berarti ini perdana Pak ya. Ini untuk yang perdana tentu banyak tantangan Pak ya, tantangan, kendala, hambatan ya Pak dalam mewujudkan pembangunan zona integritas. Karena ini hal sulit, tidak mudah memang, karena kita adalah dalam pembangunan zona integritas adalah merubah dan menciptakan mindset aparatur negara kita di lingkungan masing-masing ya. Ada perubahan mindset di sini. Nah, ini jelas hal yang tidak mudah. Nah, mungkin bisa diceritakan secara singkat Pak, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Mas Joko dan kawan-kawan di Kejaksaan Tinggi Aceh dalam upaya meraih atau membangun zona integritas. Nah, tentunya ini dikaitkan dengan penciptaan atau perubahan mindset daripada pegawai di unit kerja yang bersangkutan. Silakan Pak Joko, kita berbagi pengalaman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah dimanapun berada, dalam kesempatan ini kami tentunya ingin berbagi pengalaman. Sesungguhnya untuk reformasi birokrasi sudah kita awali untuk di lingkungan Kejaksaan RI, yaitu di launching saat itu tahun 2005. Ya, namanya RBK kita, Reformasi Birokrasi Kejaksaan. Di situ sudah kita tanamkan fondasi, diantaranya kita ngambil filosofi daripada doktrin Trikrama Adiaksa. Doktrin Trikrama Adiaksa itu ada 3: Satya, Adi, Wicaksana. Di lingkungan kami, Trikrama Adiaksa ini wajib untuk dihafal, dipahami, dan diamalkan dalam penugasan maupun kehidupan sehari-hari. Itu tonggak peletakan sistem. Lambat laun kesini memang ada kaitannya dengan perubahan pola pikir, mindset, perubahan culture set, budaya, sama perubahan behavior, perilaku, tingkah laku. Dan ini kita kemas dalam menuju seleksi. Kita menekankan pada 3. Satu adalah pelayanan publik prima.
Yang kedua, budayakan tolak korupsi dan gratifikasi. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi ke dalam pelaksanaan tupoksi dengan menggunakan aplikasi yang mendukung Ortala dan Ortaker. Sementara yang kita laksanakan yang mudah tentunya dengan memberikan pandangan, gambaran, dan mengajak menghimbau seluruh pegawai. Mari kita amalkan doktrin Trikrama Adiaksa. Insya Allah, kalau semua pegawai kejaksaan memaknainya dengan baik dan mengamalkannya, tentu menuju ZIWBK maupun ZIWBBM, insya Allah. Karena di dalam seleksi ZIWBK maupun WBBM itu ada 6 area perubahan, itulah pengungkitnya. Nah, pengungkit itu merupakan suatu patron pola yang filosofi di dalamnya sudah dapat tercermin dari doktrin Trikrama Adiaksa. Baik Pak, terima kasih Pak. Apa sih Pak? Tentunya dalam meraih mewujudkan zona integritas, intinya kan di situ kan berupa mewujudkan atau merubah mindset pegawai. Ini kan sesuatu yang sulit Pak. Tentunya ada hambatan, kendala yang dihadapi Pak. Nah, izin Pak, barangkali seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya Pak? Baik, terima kasih. Di setiap satuan kerja tentu kita harus pelajari kebiasaan behavior daripada tempat tugas kita, dan sepanjang kita bisa menyesuaikan, ada pepatah, di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kalau istilah orang Minang. Betul, saya orang Minang. Alhamdulillah. Dari sini, ketika saya masuk menjadi Asbin, saya pelajari, saya amati budaya masyarakat pegawai kita, khususnya di Banda Aceh ataupun di negeri Nangro ini, Rencong. Saya sangat berkesan dan sangat mendalam karena budaya ini tidak ada di tempat lain, yaitu budaya ngopi. Khas ini, Khas. ya. Dari budaya ngopi, saya tertarik juga dengan pribadi tipikal potensi teman-teman masyarakat Aceh sangat luar biasa. Karena sudah ada modal pertamanya, masyarakat Aceh adalah masyarakat Islam. Itu adalah kunci awal WBK dan WBBM. Saya yakin pasti bisa. Nah, sejak itu saya ajak teman-teman bagaimana kita membangun zona integritas WBK. Saya awali dengan minum kopi. Nah, duduk, istilahnya orang kita ya di Aceh sini, kita duduk, kita bertanya, kita saling mengisi. Dari bercanda-bercanda kita dapatkan, kita kemas bahwasanya dengan adanya budaya ngopi ini banyak filosofi kopi sampai difilmkan. Nah, kopi itu rasanya jangan dikasih gula, pahit. Tetapi dari pahit itu ternyata hasil riset banyak juga kesehatan yang diperoleh kopi. Di antaranya dulu kita punya anak masih kecil. Nah, ada orang tua kita, anakmu biar tidak step dikasih kopi. Ternyata alhamdulillah anak saya sampai udah besar tidak pernah step. Nah, dari kita duduk minum kopi, terus saya kasih konsep, kita berbagi konsep pemikiran ke depan tentang WBK adalah kedisiplinan. Kedisiplinan masuk kantor. Di sini
cukup bagus. Karena saya ajak jam, kalau kita di kejaksaan, lingkungan jajaran kejaksaan di Aceh itu kita masuk jam 8 karena di sini setengah 7 masih gelap ya. Nah, setengah 8 semua pegawai fingerprint, semua pegawai saya ajak untuk ngopi dulu setengah jam, dan saya juga mohon pendapat dari pimpinan. Nah, gini aja Mas Joko, bagaimana kalau daripada teman-teman ngopi di luar, nanti waktunya kita hadirkan kopi kita kerjasama dengan El Comandante yang di Batoh itu. Kita undang, dia mau buka kopi di kantor kita. Saya dengan koperasi. Jadi kita kasih nama El Comandante. Itu artinya Adiaksa Comandante, tempat ngopi kita. Nah, dari situ ternyata kalau habis ngopi dan kita tambah rokok, luar biasa cemerlang, dan itulah salah satu solusinya. Nah, berarti kalau Pak Joko di kejaksaan ya, berarti dalam mewujudkan atau merubah mindset pegawai, melakukan pendekatan sosiokultural lah, kalau saya boleh sebut gitu Pak ya. Jadi pendekatan budaya lokal. Seperti pepatah yang telah disebutkan Pak Joko tadi, di mana bumi dipijak, di sana kami dihidung. Jadi tidak serta merta atau ujuk-ujuk langsung main peraturan gitu Pak ya. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam hal ini dan mewujudkan pembangunan zona integritas adalah melalui pendekatan sosiokultural gitu Pak ya. Luar biasa Pak. Baik, saya sekarang lanjut ke narasumber kita yang kedua, Pak Anas. Ya, Pak Anas, Kepala Imigrasi Banda Aceh. Nah, tadi Pak Joko sudah ini Pak ya, jadi menceritakan bagaimana mewujudkan pembangunan integritas di Kejaksaan Tinggi Aceh ya, dengan pendekatan sosiokultural. Barangkali di Imigrasi Banda Aceh memiliki pendekatan yang berbeda atau mungkin barangkali sama. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Saya sebelum di sini bertugas di Atambua, Pak, di Nusa Tenggara Timur. Mungkin hampir sama dengan pendekatan Pak Joko tadi. Dan saya baru bertugas kurang lebih 6 bulan, Pak. Saya Januari dilantik, dan saya berusaha untuk mencoba melakukan pendekatan seperti Pak Joko katakan tadi. Karena budaya di Aceh ini ya budaya ngopi tadi. Tetapi bukan berarti ngopi itu berleha-leha, tidak. Mungkin dari ngopi tadi bisa terpecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di kantor tempat kita bertugas masing-masing. Di kantor imigrasi Banda Aceh, di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, kantor wilayah Kementerian Hukum dan Aceh, memang pada tahun 2019 yang lalu ada beberapa satker yang sudah ditetapkan sebagai WBK, dan WBBN. Jadi imigrasi Banda Aceh ini tahun kedua Pak, merupakan penilaian, dan tahun kemarin sudah diusulkan ke Menpan, tapi ada kekurangan sehingga tidak terpilih. Dan kita berusaha lagi 2020 ini untuk mengejut lagi bagaimana caranya predikat yang diimpi-impikan oleh setiap satker meraih WBK insya Allah tercapai. Di imigrasi Banda Aceh, saya melakukan pendekatan kepada seluruh staf yang diawali pada awal Januari 2020, pencanangan zona integritas di lingkungan kantor imigrasi Banda Aceh dengan memanggil beberapa instansi terkait di luar, misalnya dari Ombudsman, dari TNI, dari Kejaksaan juga waktu itu Pak. Dari kepolisian juga, dan dari universitas dan kepala lingkungan di sekitar kantor kita. Jadi kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Artinya kita berkomitmen Pak, mulai dari pimpinan sampai bawahan berkomitmen bahwa yang disampaikan Pak Joko tadi, tidak adanya korupsi atau gratifikasi, kemudian pelayanan publik yang prima, itu yang kita harapkan. Jadi intinya masyarakat
mendapatkan pelayanan kita itu keluar dari kantor itu tersenyum, Pak. Bukan berarti kecewa atau seperti apa. Untuk mencapai atau agar masyarakat itu tersenyum keluar dari kantor kita, kami mencoba, Pak, untuk menetapkan layout ataupun alur sehingga masyarakat masuk ke kantor kita itu tidak bertanya-tanya, Pak. Saya mau ke ruang pengambilan foto, verifikasi paspor atau pengambilan paspor dan lain sebagainya sudah ada. Jadi orang datang langsung tanpa bertanya dia sudah tahu. Namun demikian kita tetap menyiapkan duta layanan namanya, Pak. Duta layanan itu kita tempatkan di front office, kemudian di halaman belakang. Apabila ada pemohon yang kira-kira agak ragu berdasarkan alur ataupun layout yang kita buat tadi, dia bisa bertanya di duta layanan tersebut. Istilahnya pusat informasi gitu, Pak. Nah, jadi melalui duta layanan tersebut, masyarakat yang akan melakukan permohonan paspor atau pengambilan paspor, dia tidak perlu banyak bertanya lagi, Pak, karena sudah ada duta layanan dan alur tadi itu. Yang paling penting bagi saya di kantor imigrasi Banda Aceh, masyarakat itu jangan berlama-lama di kantor kita, Pak. Kita targetkan untuk permohonan paspor itu antara 15 sampai 30 menit dia berada di kantor kita, selesai urusannya, Pak. Nah, sehingga kalau di kantor imigrasi Banda Aceh ini 150 sampai 200, Pak, per hari kalau tidak COVID. Nah, cuma karena sekarang ini masih pandemi ini, Pak, agak berkurang dan memang aturan dari Kementerian ataupun Direktorat Jenderal Imigrasi hanya 50%, Pak, dengan distancing tadi itu, jaga jarak, betul. Jadi kalaupun kita 150 nggak ada tempat, Pak, kita, Pak, nggak ada tempat karena sudah di sekat-sekat begitu kan. Jadi di samping komitmen dari pimpinan sampai ke bawahan tadi, kita juga sudah membangun perencanaan tadi di awal Januari tadi, Pak. Dan kita juga ada penandatangan dan penyusunan tim kerja. Kenapa kita susun tim kerja ini, Pak? Karena mereka yang akan membangun di 6 area perubahan tersebut, misalnya tata laksana, peningkatan SDM dan seterusnya. Jadi dengan adanya komitmen bersama daripada pimpinan dan struktural semua, terutama ketua-ketua Pokja tadi, mudah-mudahan bisa menyampaikan ke bawahannya. Sehingga kalau semuanya sudah satu komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan tidak adanya gratifikasi atau korupsi tadi, mudah-mudahan masyarakat akan terlayani dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Mantap. Itu komitmen kami, Pak. Nanti di kantor imigrasi Banda Aceh, upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan zona integritas dari penjelasan yang Pak Anas sampaikan tadi bisa saya simpulkan, dimulai dari penataan proses bisnis ini, Pak. Ya. Adanya kejelasan SOP, Ya. kejelasan layanan. Betul. Jadi seperti tadi contohnya pengurusan paspor, maksimum 30 menit, 30 menit selesai. Ya. Ya. Nah, kemudian penataan layout gitu, Pak, ya. Layout, Jadi ya. adanya kejelasan bagi masyarakat yang berurusan. Betul. Untuk kalau mengurus urusan ini loketnya itu, Itu, ya. urusan ini loketnya itu, gitu, Pak, ya. Betul. Luar biasa, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Saya lanjut ke narasumber yang ketiga, ya, Erwin, Kepala KPPN Banda Aceh. Jadi gini, Pak Erwin, kalau pertanyaan saya kurang lebih sama, namun kalau dari Pak Joko tidak Santi Aceh dan Pak Anas dari imigrasi tadi, beliau berdua tahun ini adalah, bahkan kalau untuk yang imigrasi ini tahun kedua, Pak, ya? Tahun kedua. Upaya untuk meraih predikat WPK, wilayah bersih dari korupsi, dan Kemenpan RI, Pak, ya, untuk imigrasi yang kedua. Nah, kalau untuk KPPN Banda Aceh, Pak, nah ini tahun ini tahun 2019 sudah meraih predikat WPK. Jadi tentu ada banyak pengalaman
yang ada di situ Pak ya, dalam meraih predikat UBK yang mungkin bisa di-share ke masyarakat dan ke Pak Joko dan Pak Anas ya, agar barangkali bisa diterapkan ya Pak ya. Bagaimana Pak di Kabupaten Banda Aceh kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam rangka meraih UBK tahun 2019 ya, dari Kemenpan ini, dan kondisi yang dihadapi sekarang dalam upaya meraih predikat UBK yang tentu jauh-jauh lebih sulit Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Ishak, rekan-rekan semua, Pak yang saya hormati Pak Joko dan Pak Anas ya, dan yang terutama para pemirsa sekalian ya. Saya kira ini merupakan suatu momen bagi kita semua, momen bagi kita semua, baik instansi pemerintah maupun masyarakat, dalam memahami salah satu program kita bersama, yaitu tentang reformasi birokrasi. Dan salah satu programnya itu dari Menpan RB adalah menciptakan instansi yang bebas dari korupsi dan menciptakan instansi yang melayani. Itu intinya. Saya kira dua program utama dari reformasi birokrasi, yang dua program itu harus dibahas secara bertahap oleh semua, diharapkan semua instansi pemerintah bisa memenuhi roadmap reformasi birokrasi yang sudah dijalankan oleh yang diinisiasi oleh Kementerian Pemerintah. Ya. Tahun kemarin ya Pak, alhamdulillah KPPN Banda Aceh sudah berhasil memperoleh salah satu predikat yang pertama, yaitu predikat wilayah bebas korupsi. Tentunya ini memerlukan effort yang cukup menyita energi kita semua ya Pak. Karena memang kita ketahui bahwa dari dua predikat ini dari BPK, insya Allah tahun ini kita berusaha untuk mencapai BPPM. Ada dua kata kunci yang menjadi kalau kita ya, kalau BPK itu intinya adalah integritas ya Pak. Kita semua berarti harus punya integritas, yaitu bebas dari korupsi, terutama bebas korupsi itu dari kita sendiri maupun masyarakat yang kita layani, semuanya bebas korupsi. Bebas bukan hanya korupsi tapi juga KKN dan hal yang bersifat penyelewengan, itu harus kita hindari semua. Sedangkan kemudian tahap kedua, yaitu wilayah birokrasi bersih melayani, tentunya lebih sedikit maju dari birokrasi BPK tadi. Kalau yang tadi adalah kata intinya dari integritas, yang kedua adalah kata intinya pelayanan. Itu intinya. Tahun kemarin Pak, terus terang salah satu kunci yang mendukung proses kami adalah kerjasama dari semua pihak, baik itu intern maupun eksternal. Kalau intern kita membangun diri kita sendiri, semuanya berusaha bebas korupsi. Kalau eksternal kita juga memohon agar pihak-pihak eksternal yang berhubungan dengan kita juga membantu kita untuk tidak menjanjikan sesuatu apapun ya, terhadap layanan yang kita berikan. Ya, itu ya. Bagaimana kita membangun itu, membangun kedekatan, Pak Isa, kedekatan dengan yang pihak kita layani juga, stakeholder kita harus kita bangun kedekatan, karena salah satu kunci keberhasilan kita adalah persepsi dari stakeholder kita. Ya. Kalau stakeholder kita sudah punya persepsi bahwa kita bebas korupsi, itu bahkan salah satu kunci yang harus kita raih. Ya. Ini cukup menyita energi Pak untuk membangun kebersamaan, membangun yang di dalam maupun yang di luar. Ya. Banyak kita lakukan melalui sosialisasi, melalui kegiatan bersama Pak, termasuk kegiatan ini juga kita semacam sharing session lah gitu ya. Ya, bagaimana kita bertukar menukar informasi, menukar pengalaman, bagaimana kita membangun itu sehingga bisa menciptakan suatu birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN. Ya. Alhamdulillah tahun kemarin menurut penilaian Menpan Pak, kita cukup berhasil dan sehingga layak untuk diberi predikat wilayah bebas korupsi. Ya. Tahun ini Pak, kita berusaha dan juga dipercaya oleh instansi kami dari Kementerian Keuangan untuk berusaha memperoleh gelar wilayah birokrasi bersih melayani. Itu ketika kita sudah berjalan itu, kita dihadapkan dengan kondisi COVID. Ini merupakan salah satu tantangan yang lebih dari yang lain ya.
Ya, itu salah satunya karena memang saya katakan tadi kunci dari satu kata kunci dari WBBM adalah pelayanan. Sementara kita dihadapkan banyak keterbatasan, banyak hambatan ketika kita menghadapi COVID-19 ini. Ini merupakan salah satu. Dan terus terang kita kemukakan ini merupakan suatu fase yang sangat berat bagi kami semua. Di satu sisi ya kita harus dalam kondisi COVID ini, pelayanan utama kami KPPN adalah pencairan dana dari stakeholder kami, termasuk bapak-bapak sekalian ya. Mungkin bapak-bapak sekalian juga merasakan ini awal-awal COVID Pak, ada perubahan yang cukup signifikan dalam pola layanan kami. Terutama yaitu perubahan dari yang dulu pelayanan tatap muka, sekarang pelayanannya semuanya sudah pakai online. Ya. Itu tidak kita siapkan sebelumnya. Ya, begitu ada COVID, walaupun ini salah satu program Kementerian Keuangan, salah satu program Direktorat Jenderal Pembenaran untuk beberapa tahun ke depan adalah memang mengurangi layanan secara tatap muka. Semuanya akan dirubah menjadi online. Tapi kan itu kita rencanakan bukan untuk sekarang, Pak. Kita sekarang masih dalam pengembangan. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi itu baru terangkan. Tapi sekarang kita dipaksa untuk mempercepat. Ya, tentunya akan berimbas beberapa hal, ya. Termasuk juga kita sadari ini mungkin stakeholder yang kami mungkin agak kecewa. Nah, ini yang kita hari, Pak. Dulu ketika tatap muka ini, Pak, kalau tidak ada masalah kita harapkan mungkin ya 5 menit dan selesai satu SPM ya maksimal gitu. Tapi ketika kita pakai layanan online ini kita ada hambatan ketika teman saya harus mengunggah, ketika kami juga harus mengunduh lewat aplikasi kami, apalagi di Aceh ini kita tidak jamin jaringan juga 100% berhasil. Itu pun kalau yang di Kota Banda Aceh, Pak, layanan satelit kami tersebar di 5 kabupaten yang ada di Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidi, Kabupaten Pidi Jaya, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang, yang pasti kapasitas internetnya juga nggak sama. Akibatnya beberapa kasus satelit juga kesulitan untuk mengupload ke dokumen kita, di kita juga agak kesulitan yang menarik, sehingga waktu yang kita perlukan untuk melayani itu jadi semakin terhambat. Kalau dulu Pak, ketika tatap muka kita berjanji dalam keadaan peak season kita berani janji 500 SPM bisa kita selesaikan. Tapi ketika kita ada perubahan pola ini, paling 200 itu sudah kita harus bekerja keras. Itu bisa katakan yang mungkin ini salah satu tantangan yang mengakibatkan mungkin ada sedikit kecewaan. Tapi kita selalu berusaha, Pak, karena ini memang kita tidak disiapkan untuk itu. Jadi kita selalu berusaha, dan kita juga berusaha memberikan inovasi-inovasi layanan. Ya, yang lain dengan kondisi ini kita harus memberi layanan. Kemudian juga kita sedikit ada perubahan, Pak, yang dulu dasarnya tatap muka, sekarang kita mau tidak mau dipaksa untuk semakin canggih, semakin terbiasa menggunakan temuan teknologi. Ya, termasuk sekarang juga Pak, ini kita kalau dulu biasanya kita undang teman-teman untuk sosialisasi, sekarang mau tidak mau sosialisasi, bimbingan teknis banyak kita lakukan dengan menggunakan temuan teknologi, baik melalui Zoom, melalui Instagram maupun YouTube. Ya, itu mungkin beberapa Pak, yang mungkin ada kita akan pergeseran dikit ya Pak, karena memang mau tidak mau BBPM kita tetap harus menjaga layanan ya di dalam kondisi yang kurang mendukung. Yang pasti ada kecewaan, tapi kita berusaha untuk kembali meningkatkan layanan kita, sehingga yang dulu sama-sama solid dengan stakeholder kita bangun BPK, kemudian agak renggang, kita berjaga lagi untuk sama-sama mencapai tujuan kita menciptakan birokrasi bersih dan layan. Itu mungkin berapa Ustaz? Terima kasih. Kalau strategi dari KPPN Banda Aceh, kalau dari penjelasan Pak Erwin tadi, di samping juga melakukan penataan di internal, di dalam, ya,
Kabupaten juga Bantaji juga memberikan perhatian terhadap mitra kerja, gitu Pak ya. Sekarang istilahnya membangun kedekatan, intimasi karena sebagai kantor pelayanan itu kinerja kita diukur bukan oleh orang dalam, tapi oleh orang luar. Baik Pak, saya lanjut Pak. Nah, nih lagi ke Pak Edwin. Ke Pak Edwin lagi saya. Zona integritas itu intinya adalah adanya komitmen ya, pimpinan dan seluruh jajarannya dalam meningkatkan reformasi birokrasi, khususnya dari sisi pencegahan korupsi dan pelayanan publik. Nah, ini Pak, kalau di KPPN Banda Aceh, wujud komitmen pimpinan dan seluruh pegawai itu seperti apa Pak dalam menciptakan atau membangun zona integritas itu? Silakan. Ya, tentunya ini merupakan komitmen kita bersama. Seperti saya katakan tadi ya, salah satu roh dari Biro Reformasi Birokrasi adalah integritas. Semua pegawai dan stakeholder kita harapkan semua sudah integritas. Tentunya itu harus ada langkah-langkah yang konkret, Pak Joko Pranas. Di KPPN Banda Aceh sendiri, dan itu mungkin juga sudah dilaksanakan tempat lain ya, kita pasti semua pegawai dan kita secara intern ada yang namanya sejak awal tahun kita menandakan fakta integritas. Fakta integritas semua pegawai, terutama dengan atasannya, itu pasti akan memiliki namanya fakta integritas. Itu yang satu yang secara umum kita anggap sebagai hitam di atas putihnya. Kalau kita di atas hitam putih, semua mempunyai menandakan fakta integritas, kita berjanji semua untuk menaati aturan-aturan yang ada, kode etik pegawai semua diatur, kemudian yang tidak akan menjadi larangan kita jauhi, yang menjadi keharusan kita laksanakan, dan semuanya tentunya mematuhi yang sudah digariskan. Kemudian Pak, itu untuk intern kami ya. Untuk ekstern kita juga punya fakta integritas ya. Dengan kita ekstern ya, awal tahun ketika kita terutama dengan momen pengambilan DIPA ya, kita selalu membuat fakta integritas dengan semua satuan kerja. Intinya sama-sama kita menjaga ya. Kami berjanji untuk tidak meminta apapun dari stakeholder yang kami layani, dan stakeholder kami layani ini berjanji tidak akan memberikan apapun atau janji apapun terhadap layanan yang kami beri dan teman-teman terima. Ya, itu intinya itu Pak. Kode etik harus kita jaga, kemudian saling komitmen dan fakta integritas. Di samping itu tidak boleh hanya ada di atas kertas, ada penjagaan. Ada bagaimana kita memonitoring yang sudah dijanjikan dari kertas terjadi. Ya. Setelah kita katakan tidak mungkin tidak mungkin yang sebagai aparat penegak hukum tidak mungkin mengawasi semua orang setiap hari Pak. Aparat pegawai kita orang lain tidak mungkin kita latihan. Tapi yang saya katakan tadi yang penting ada hatinya. Kita bangun kedekatan dengan keluarga masing-masing ya. Kita bangun kedekatan dengan lingkungan Pak, untuk berusaha saling menjaga ya, dan kita juga membuka semacam kotak pengaduan gitu kan. Dan saya katakan tadi karena ini memang kerja bersama, tidak mungkin saya sendiri bisa melakukan itu, tidak mungkin Bapak semua lakukan sendiri, tapi merupakan salah satu kerjasama dan saling mengawasi, saling menjaga, saling mengingatkan. Dan yang pasti sebagai pimpinan harus bisa menjadi panutan dan tolak ukur dalam menegakkan semua yang menjadi kesepakatan kita bersama. Ya. Itu mungkin Pak Abai saya sampaikan. Wujud komitmen, wujud nyata komitmen di KPPN Banda Aceh gitu Pak ya. Jadi penandatanganan fakta integritas, kode etik, ya, terus kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku gitu Pak ya. Dan tentu saja itu semua tidak akan terlaksana dengan baik kalau tidak ada pengawasan. Baik, nah kalau dari imigrasi nih Pak, di imigrasi pertanyaan yang sama untuk Bapak, bagaimana wujud nyata dari komitmen pimpinan dan seluruh jajaran di kantor
terhadap pembangunan zona integritas Pak. Silakan Pak. Oh, baik, terima kasih Pak. Jadi wujud nyata komitmen pimpinan tentunya dalam setiap kegiatan diharapkan pimpinan itu hadir Pak. Contoh mungkin penyusunan RKKL, kemudian ada perencanaan kegiatan, apa itu misalnya Tipora dalam penegakan hukumnya atau sosialisasi tentang peraturan keimigrasian dan pembangunan lainnya. Diharapkan pimpinan hadir di sana Pak. Jangan setelah fakta integritas ditandatangani, ada kode etik segala macam, tapi pimpinan lepas tangan, diserahkan kepada ketua-ketua pokja, itu tidak boleh Pak. Nah, jadi pimpinan harus hadir di setiap kegiatan, sehingga dengan hadirnya pimpinan, pegawai ataupun struktural yang lain itu akan merasa ini juga Pak, bertanggung jawab. Dia tidak boleh asal-asalan, tetapi dia juga untuk mendukung pimpinan seperti apa yang dia harus lakukan. Itu pertama. Kedua, mungkin pimpinan juga kita dalam suatu kegiatan, entah itu senam pagi misalnya, olahraga bersama, jadi pimpinan juga harus hadir di situ. Dan kita juga ada pengajian Pak di kantor. Pengajian ini kita ciptakan agar ada edukasi kepada pegawai Pak dari sisi keagamaan. Karena tidak semua yang kita lakukan ini tanpa adanya unsur keagamaan spiritual. Apalagi di Aceh seperti Pak Joko katakan tadi itu vital sekali. Jadi kalau kita sudah sentuh hati mereka bahwasanya kalau melakukan ini berdosa dalam hukum agama Islam kan, kemudian bahwa menghargai tamu adalah pahala kan begitu Pak Joko. Jadi dengan adanya masyarakat yang kita layani dengan niat yang baik, kemudian mereka keluar dari kantor kita tersenyum, itu adalah satu strategi sebagai komitmen kita bersama untuk mencapai pelayanan prima di kantor imigrasi Banda Aceh. Baik Pak. Berarti kalau di imigrasi Banda Aceh, wujud nyata dari komitmen kehadiran pimpinan. Karena bagaimanapun juga pimpinan role model Pak ya. Panutan. Baik Pak, terima kasih Pak. Di samping juga ada kegiatan pembinaan mental Pak ya. Iya. Rohani. Nah, saya sekarang beralih ke Pak Joko. Pak Joko. Nah, kalau di Kejaksaan Tinggi Aceh Pak, seperti apa Pak wujud nyata dari komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam mewujudkan pembangunan zona integritas ini? Apalagi kan Kejaksaan bagian dari aparat hukum gitu Pak ya. Mungkin lebih berat lagi gitu Pak ya, lebih kejam lagi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Seperti tadi sudah saya jelaskan, pegangan doktrin kita insan adiaksa seluruh pegawai adalah trikrama adiaksa. Trikrama adiaksa unsurnya adalah satya, adi, bijaksana. Satya itu ada artinya, maknanya kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, keluarga maupun sesama manusia. Sedangkan adi adalah kesempurnaan dalam bertugas yang berunsur utama kepemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga maupun sesama manusia. Dan yang terakhir adalah wicaksana. Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengeterapan kekuasaan dan kewenangan. Tiga doktrin itu jika dimaknai dengan tulus dan diamalkan dalam penugasan sehari-hari, insya Allah dari awal itulah pimpinan kami sebagai role model selalu mengingatkan dalam bentuk rapat kerja, beliau selalu hadir, dan kebersamaan dengan olahraga, bahkan beliau menghidupkan rasa kita menambah
nyaman iman kita. Di tempat seluruh ruangan itu sudah ada speaker. Kita fungsikan dengan pengajian dan azan setiap datang sholat waktunya zuhur sama asar yang connecting dengan Masjid Baitur Rahman. Di situ sangat terasa dan kita langsung kalau sudah azan Bapak Jati kita langsung saling mengatakan ayo. Nah, tinggal pekerjaan gitu ya. tinggal pekerjaan Luar biasa. sholat dan habis sholat terus kita makan bersama. Kumpul bersama. Nah, semua kita pupuk dengan kebersamaan. Dari kebersamaan itulah timbul rasa sayang, cinta kasih, dan disitulah kita bisa meningkatkan morality kita, integriti kita, dan tentunya juga apa yang akan kita raih sesuatu hal dalam pekerjaan, insya Allah hanya casingnya aja. Apa itu dinamakan zona integritas WBK, tahapan selanjutnya zona integritas WBM. Nah, namun kita tetap berpikir bahwasannya dalam suasana pandemi COVID kita tetap bekerja, tetap produktif. Nah, disitulah dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ini nanti yang ke-60 kita tanggal 22 Juli, tema kita adalah terus bergerak dan berkarya. Oke, baik Pak. Berarti kalau di kejaksaan ya secara umum sama dengan yang apa ya. Tadi saya menarik bagi saya kalau di kejaksaan itu ada apa namanya itu komitmen pimpinan itu berupa membangun kedekatan gitu Pak ya. Dan kebersamaan dengan seluruh jajaran gitu ya. Kalau bisa dalam bentuk makan bersama gitu masih juga. Tapi bayar sendiri Pak ya. Bayar sendiri barangkali ya. Kita kan ada kantin. Oh ada kantin. Iya. Gitu. Nah, disitulah dari kantin situlah kita saling Iya. mengisi. Iya. Nah, Ibadah bersama dari Iya. Pak, luar biasa Pak. Salat Di samping juga tadi juga adanya indoktrinisasi Pak Iya. ya. Kejaksaan, Trikarma. nilai kejaksaan, Iya. Trikarma Pak ya. Trikarma Pak ya. Satya Adi Wicaksana, luar biasa. Baik. Saya lanjut. Jadi begini. Dalam ujung-ujungnya peningkatan kualitas layanan publik ini adalah berupa meningkatnya kepuasan masyarakat publik terhadap instansi pemerintah, terhadap program reformasi birokrasi. Ya. Nah, salah satu yang menjadi sorotan adalah kualitas dari layanan publik, khususnya instansi pemerintah, khususnya lagi instansi vertikal yang memberikan pelayanan itu barangkali ada beberapa yang belum begitu memuaskan kita ya. Nah, namun ada juga instansi yang sudah jauh bergerak ke depan ya. Ini tentu ditunjang dengan ya salah satunya inovasi-inovasi ya. Inovasi-inovasi ini penting sekali apalagi dalam era IT sekarang ya, kita tidak bisa lepas dari IT. Kadang-kadang kalau kita ke kantor itu kalau tidak bawa HP seperti ada yang kan begitu Pak ya. Nah, karena untuk peningkatan kualitas layanan publik ini faktor IT sangat menentukan, sangat signifikan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Nah, ini saya ingin tahu nih Pak. Ingin tahu saya dulu ke Pak Anas dulu nih ya. Imigrasi. Karena imigrasi kan nature-nya itu kantor pelayanan mirip-mirip lah dengan KPPM Banda Aceh, memberikan pelayanan langsung ke masyarakat ya. Nah, sekarang kita berada di darurat pandemi COVID ya, yang berbeda dari sebelumnya. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus berubah kan gitu kan. Nah, ini juga membutuhkan inovasi ya dari kantor-kantor pelayanan. Nah, ini kalau di kantor imigrasi Pak, inovasi-inovasi yang telah dibangun, telah dilaksanakan, atau barangkali sedang dalam proses gitu ya, atau sudah baru akan direncanakan,
yang akan dilaksanakan oleh Imigrasi Banda Aceh itu seperti apa Pak dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat? Silakan. Baik Pak, jadi ada beberapa inovasi yang kita lakukan di Imigrasi Banda Aceh. Pertama, kita melakukan pelayanan sawo gampung Pak. Sawo gampung. Sawo gampung, bahasa Acehnya sawo gampung. Sawo gampung. Nah, jadi sawo gampung ini Pak, Imigrasi Banda Aceh yang mendatangi masyarakat di kabupaten. Kami contohkan kemarin itu melakukan pelayanan pembuatan paspor di Pidijaya, Kabupaten Pidijaya, khususnya kepada calon jemaah haji. Jadi calon jemaah haji itu sama-sama kita ketahui umurnya usia udah lanjut. Dengan kita mendatangi, para jemaah itu cukup kumpul di Depak Pak, Kabupaten. Di kantor Depak, kita yang datang, kita lakukan foto, wawancara sidik jari, terus datanya kita bawa ke Banda Aceh, kita cetak, selesai, salah satu perwakilan Depak yang datang mengambil paspor tersebut dan membagikan kepada jamaah di Pidijaya, Kabupaten Pidijaya. Jadi kalaupun ada 50 atau 100 orang jamaah haji, mereka tidak perlu ke Banda Aceh Pak. Dari situ waktu, biaya sudah banyak yang terpangkas. Itu salah satu inovasi kita. Yang kedua, kita juga ada inovasi Apapo Pak. Kita katakan aplikasi pelayanan paspor secara online. Apapo. Nanti bisa dicek di YouTube atau Instagram. Apapo ini bertujuan untuk meminimalisir adanya antrian panjang Pak, dan penumpukan pemohon di kantor. Artinya melalui aplikasi Apapo, pemohon bisa menentukan jadwal dia waktu datangnya kapan. Misal saya mau membuat paspor hari Rabu jam 10. Pada saat hari Rabu jam 10, dia tidak lama menunggu dan langsung dilayani oleh petugas kita Pak. Kalau sebelum adanya Apapo ini, orang dari Pidijaya, dari Pidi segala macam itu yang kabupaten jaraknya 2-3 jam, mereka jam 6 pagi sudah datang ke kantor Pak. Dan antrian itu sampai ke lapangan parkir belakang. Dengan adanya Apapo ini, mungkin hanya 5-10 orang di jam 10 itu kita layani Pak. Karena nanti ada di jam 11, ada nanti jam 2 setelah istirahat, ada yang datang lagi. Sehingga 150 sampai 200 itu kita layani secara bertahap Pak, dan tidak ada penumpukan. Bahkan dengan adanya aplikasi Apapo ini, yang kursi yang tadinya tidak cukup Pak, sekarang sudah banyak yang kosong Pak, karena adanya antrian ini. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, kita juga ada SMS Gateway. SMS Gateway ini kita cetuskan juga karena dalam SOP pembuatan paspor Pak, 3 hari setelah foto dan pembayaran, yang bersangkutan datang ke kantor untuk mengambil paspor. Cuma kembali lagi ke masalah IT yang Bapak tanyakan di awal tadi, terkadang jaringan ini kan ada yang error Pak. Karena persetujuan pencetakan paspor ini harus dari Direktorat Jenderal. Bagaimana masyarakat yang tidak terinfokan, yang 3 hari SOP-nya yang dari Pidijaya, mereka datang di hari Rabu atau hari Kamis misalnya Pak. Sementara paspornya tidak selesai karena ada kesalahan sistem ataupun error. Jadi melalui SMS Gateway ini kita memberikan informasi kepada pemohon Pak, Bapak Ibu jangan dulu datang di hari Kamis karena paspor Ibu ada mungkin sistem kita lagi error sehingga belum bisa dicetak. Bapak datang aja hari Jumat. Nanti Bapak datang hari Jumat, paspor sudah bisa kita berikan. Ini luar biasa Pak pengaruhnya, karena ada beberapa pemohon juga yang mengeluhkan. Makanya kita ciptakan SMS Gateway ini. Di SOP Bapak 3 hari, kami harus mengambil paspor. Tetapi saya datang di hari ketiga, belum ada Pak. Nah, kenapa Bapak nggak telepon saya? Kenapa Bapak nggak SMS saya? Kan nomor telepon saya di formulir sudah ada. Nah, berdasarkan permasalahan itu, timbul ide kita melakukan inovasi evaluasi, terciptalah SMS Gateway tersebut Pak. Dan apapun tadi, karena antrian dari jam 6 sudah menumpuk, kita ciptakan yang bersangkutan bersedia jam berapa, jam 10 dari Senin atau hari Rabu, langsung kita layani Pak. Jadi tidak perlu menumpuk lagi. Dan sekarang sudah berjalan dengan baik, dan moto kita yang tadi di awal saya katakan Pak,
orang keluar dari kantor kita itu tersenyum. Nah, Betul, ya. dengan 3S tersenyum. ya tersenyum. Nah, dan klien juga begitu, dengan menciptakan 3S, senyum, sapa, salam, mudah-mudahan dan niat baik tadi itu, semua pemohon yang datang adalah tamu kita. Dikaitkan dengan agama tadi ya Pak ya. Dengan niat yang ikhlas kita membantu orang, mudah-mudahan jadi amal jariah kita. Iya, luar biasa Pak. Inovasi kita. Baik, iya. Nah, jadi Bapak Ibu dimanapun berada, pemirsa, nah ini bisa diketahui juga di kantor imigrasi ada inovasi sawi gampong. Sawi gampong. Jadi Bapak Ibu yang ada di kampung-kampung itu Ya, Pak ya, kabupaten- nggak usah deh kabupaten. capek-capek ke imigrasi. Nanti biar kantor imigrasi yang datang Yang datang. cukup kumpul, masyarakat kumpul di suatu tempat gitu ya. Ya, bisa balai Nanti desa, balai desa gitu. nanti dilayani di situ. Dan untuk pengambilan berkas nanti akan dikoordinir oleh satu orang. Begitu Pak ya. Koordinator. Sehingga dari sisi biaya, tenaga akan ada kemudahan bagi masyarakat Pak ya. Baik Pak. Kemudian Apapo tadi Apapo ya. Kasih pelayanan Pengurusan paspor online tadi. Iya. Jadi tidak perlu datang ke tatap muka gitu Pak ya. Iya. Ini pengurusan paspor secara online. Kemudian juga ada SMS Gateway ya. Nah, ini bagus sekali ya dari Pak Anas tadi. Inovasi ini terwujud gitu Pak ya. Terwujud. Karena adanya keluhan dari masyarakat gitu Pak ya. Ya. Berarti ada evaluasi Pak ya. Ya, betul, Nah, ya. kalau ada kendala, ada ketidakpuasan di masyarakat, kita harus berbuat begitu Pak ya. Betul. Jadi supaya jangan terlanjur masyarakat datang ke kantor, rupanya berkas belum selesai. Paspor belum selesai. Luar biasa Pak. Kan nanti ya. Luar biasa. Baik, saya lanjut ke Pak Joko. Nah, Pak Joko. Nah, kalau di kejaksaan Pak, layanannya mungkin lebih ke hukum, sisi pendekatan hukum Pak ya. Mungkin barangkali Pak inovasi-inovasi apa yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan layanan dari kejaksaan. Mungkin kalau masyarakat ingin melapor tidak perlu datang gitu barangkali Pak ya, cukup secara online atau bagaimana Pak. Silakan Pak inovasinya Pak. Baik, terima kasih. Untuk Kejaksaan Tinggi Aceh, kita punya 3 layanan aplikasi. Di bidang datun, kita punya aplikasi namanya e-hukum, singkatan dari Ruang Hukum. Nah, di situ pelayanan hukum gratis, semua masyarakat online. Mau bertanya tentang hukum, silakan langsung Konsultasi gitu Pak. konsultasi. Yang kedua, dalam hal penanganan perkara kita punya aplikasi ETAS di bidang khusus. ETAS itu adalah tentang eksekusi barang bukti, Institusi Pak. termasuk pelayanan kepada masyarakat. Nanti kita antar gratis, penyelesaiannya hanya butuh waktu yang sangat cepat. Ya. Dan yang satu lagi di bidang intelijen, kita tentunya mempunyai program aplikasi namanya PAM Prostat, pengamanan proyek strategi nasional. Pengamanan proyek strategi nasional. Ya, jadi sesuatu kebijakan pemerintah pusat dalam undang-undang kejaksaan di pasal 30 itu bahasanya tugas kejaksaan diantaranya adalah mengamankan kebijakan pemerintah. Pemerintah itu baik pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, terkait juga dengan pembangunan fisik strategi nasional yang tentunya pagunya cukup besar. Disinilah kita kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengawal. Nah, namanya kita PAM Prostat. Itu juga online, bisa dibuka di di internet. Ya. Dan nanti kita mau masih dalam proses penjajakan, kita akan membuat aplikasi Sibedul.
Si Bedu kan? Nah, Ini si Bedu. proses baru proses. Ya, baru proses. Nah, si Bedu itu saya punya pemikiran, saya sudah sampaikan juga pemikiran. Si Bedu adalah sistem informasi berbasis data terpadu. Jadi di situ di bidang pembinaan saya kepingin laporan terkait LHKPN, laporan SPT dan sensus penduduk itu kita bisa tahu pegawai kita sudah melaporkan LHKPN apa belum, sudah mengirimkan laporan SPT tahunan belum, dan pegawai kita sudah mengisi sensus penduduk. Karena kebijakan pemerintah di bidang apapun kita kejaksaan wajib mengawal dan mendukung. Luar biasa. Terima kasih. Oke Pak. Tapi kalau di Kejati Pak ya, di Kejati ini kalau dari namanya bagus Pak ya. Saya menarik. Iya, ada Rupung. Jadi ini diperuntukkan untuk Pelayanan bagi hukum. masyarakat untuk konsultasi hukum Ya, ya. online. Nah, termasuk juga pengadilan Pak. Gitu. Boleh. Kalau nggak di situ boleh Pak ya? Bisa. Ditanggapi kan nih Pak? Kami ada tugas online. Oh ada dong. Ini saya mau ngadu mas Pak. Kemudian dari bidang Pitsus etas gitu ya. Ini pengamanan barang bukti gitu Pak tadi Pak ya. Penyelesaian tuntas. Penyelesaian tuntas. Ya. Eksekusi barang. Eksekusi barang bukti. Waduh. Kemudian yang ketiga dari bidang intelijen. Ya. Wah ini namanya yang menarik sekali ya. Prostat. Ini bukan penyakit ya. Bukan. Tapi singkatan dari pengamanan proyek strategis nasional. Oh, Prostat. Iya. Jadi karena salah satu fungsi dari kejaksaan adalah mengawal proyek dan kebijakan pemerintah Pak, ya. Betul. Dari sisi hukum Pak ya. Ya. Luar biasa. Kemudian terakhir ini dalam proses si Bedu ya, sistem informasi berbasis data terpadu ya. Jadi ini Bapak Ibu masyarakat khususnya Provinsi Aceh yang menyaksikan acara ini bisa mengetahui informasi-informasi atau inovasi-inovasi yang telah diciptakan dan diberikan oleh bapak-bapak kita ini ya, baik imigrasi maupun kejaksaan. Nah, sekarang saya ke Pak Edwin, pertanyaan yang sama ya Pak ya. Kalau dari kejaksaan sudah ada inovasi Pak, dari imigrasi, nah ini sudah berupa inovasi lain kepada masyarakat. Nah, ini kalau di Kabupaten Banda Aceh, ini kan mitranya satuan kerja Pak ya, satuan kerja. Nah, inovasi-inovasi apa? Apalagi sekarang Kabupaten Banda Aceh tahun ini akan mengikuti penilaian WPN ya. Nah, hal-hal apa saja Pak yang telah diberikan oleh Kabupaten Banda Aceh terkait inovasi kepada mitra? Silakan Pak. Baik Pak, ini masalah inovasi. Ini kalau kita inovasi ini suatu hal yang kayaknya jadi tren di mana-mana Pak. Ya, kita selalu dituntut, apalagi program pemerintah melakukan inovasi dalam segala hal. Walaupun kadang-kadang apapun ya, kalau di kita Pak ya, di keuangan itu semuanya boleh dikatakan sistem kita sudah terbangun. Apalagi masalah pencairan dana, kita sudah punya namanya sistem yang sudah dibangun secara terpusat, yaitu sistem aplikasi SPAN, aplikasi Sakti, ya, kemudian SPM, kemudian Rekon, semuanya sudah terbangun secara sistemis dari skala terpusat. Ya. Semuanya sudah terbangun dan kita jamin, misalnya kayak tadi Pak, pencairan dana, begitu SPM sudah sampai ke kami, SPP, SPM sampai kami, data lengkap semuanya. Ya. Kita janji 1 jam setelah diterbitkan dana sudah sampai ke rekening. Iya gitu. Terus kemudian tapi kemudian ada programnya sekarang ada lagi pengembangan ini kita jadi dua sisi Pak. Itu 1 jam kita janji kalau sebelum jam 2. Ya, karena kita sebelum jam 2 siang Pak ya, karena kita terintegrasi dengan sistem perbankan. Perbankan cuma melayani sampai jam 3. Dari kita harus sampai jam 2, jam 2 sampai perbankan. Tapi kalau sudah lebih dari itu akan terbit besok pagi jam 8 pagi
ada berdasarkan. Itu merupakan salah satu sistem yang secara nasional. Ya, demikian juga laporan keuangan juga sudah dibangun sistemnya. Kemudian juga pengurusan rekening, ya, semuanya sudah dibantu secara sistem nasional. Dari itu kalau kita lihat seperti ini, awalnya kita berpikir apalagi yang kita berikan inovasi, Pak. Itu, tapi kita selalu berusaha bagaimanapun juga namanya apa, harus ada inovasi, harus juga yang sudah terbangun sistem yang ada ini harus kita percepat, persingkat, permudah, istilahnya begitu. Demikian juga baik untuk layanan intern maupun ekstern. Ya. Kalau kami Pak, kalau layanan, karena kami wilayah kerja itu kami itu banyak Pak, kita juga mempunyai yang namanya KPPN filial Pak. Kita punya kantor filial, kantor jarak jauh istilahnya, kalau mungkin di Kejari namanya cabang ya Pak ya, cabjani ya. Kita juga punya yang ada di Sikri dan di Sabang ya. Kita layani sebulan sekitar 3 minggu Pak. Tidak buka sepanjang bulan, tapi jangan terlalu 15 hari ya kita layani itu. Dan kita pegawai kita bergantian dengan sanggup melayani. Itu untuk lebih mendekatkan kepada layanan kami, stakeholder kami. Ya. Kemudian untuk mempermudah layanan kami, beberapa inovasi Pak ya, kita punya yang namanya aplikasi teman yang tahun ini merupakan pengembangan di beberapa tahun yang lalu Pak. Kalau tahu beberapa tahun yang kemarin kita punya yang aplikasi namanya aplikasi apa? Bisa dulu. Pengambilan nomor antrian secara online, Kiwi. Ya. Kemudian tahun ini dikembangkan lagi teman kami menjadi lebih luas. Tidak hanya pengambilan aplikasi nomor antrian secara online, tapi juga satu aplikasi menyangkut beberapa informasi penolakan SPM kalau ada, informasi penyampaian daftar kontrak secara online. Nah, ya. Dulu ada itu disampaikan secara pisah-pisah. Ya, kita jadikan satu aplikasi yang namanya teman. Nah, itu bisa menyangkut beberapa aplikasi yang dulu yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Itu. Karena segini Pak, kalau secara sistem ya saya katakan tadi, apa yang kita akan aplikasi sebetulnya sudah terlayani secara sistem yang nanti spam gitu. Tapi ini ya, tapi kadang-kadang saya katakan tadi Pak ya, Satker itu kadang-kadang malas membuka aplikasi yang sudah ada. Sudah ada ya. Ya itu kalau di penolakan Pak, seharusnya kalau ada penolakan SPM, ada sesuatu yang tidak sesuai itu kan ada pemberitahuan langsung ke email masing-masing apa. Tapi kadang-kadang mereka jarang buka emailnya. Kita bikinkan satu aplikasi lain yang lebih mudah ya, lebih meyakinkan dan semua saat bisa dibuka dimanapun, yang basisnya berbasis Android. Kita buka ya Bapak, sekarang apalagi zamannya sekarang HP, dimana mau kita buka langsung kita informasi kabar ada di aplikasi Pak. Itu yang tadi itu pun dikembangkan pegawai kita sendiri Pak. Ya. Yang secara terpusat sudah ada, kita bukakan sendiri, kita bikinkan shortcut yang lebih mudah pada saat itu. Terus kemudian juga selain itu juga untuk memberikan penghargaan pada satuan kerja terbaik, ya, pasti setiap tahun kita memberikan penghargaan ya, dengan capaian IPA terbaik. Ya, bahkan kita jadi penghargaan yang kita berikan kartu prioritas. Ya. Kemarin ya ketika masih kondisi normal, mereka tidak perlu antri Pak, langsung datang. Ya. Kartu prioritas ya. Demikian juga yang banyak adalah yang pasti adalah kita melayani namanya konsultasi. Bagaimanapun kita berusaha. Ya. Konsultasi secara online itu kita perkuat. Kalau secara nasional sudah ada Pak semuanya, tapi kita perkuat yang menjadikan ciri khas Kabupaten Banda Aceh apa sih? Kita punya ciri khas sendiri yang memperkuat layanan yang sudah tersentralisasi. Ya, layanan CSO secara online melalui WA dulu, ya. Terus kemudian melalui online secara chatting, ya, melalui aplikasi kita itu sudah kita kembangkan.
aplikasi yang mempermudah layanan. Ya, termasuk layanan dana desa juga, karena sekarang ini Pak sudah jadi tanggung jawab kami semua juga, dana desa, ada fisik, kemudian bos gitu, yang dulu tanggung jawab Pemda dan langsung ke kementerian, sekarang juga lewat KPU. Banyak aplikasi yang kita inovasi yang sudah kita kembangkan ya. Mungkin ada beberapa kalau yang bisa melihat ini di layar ya, mungkin ada beberapa ya. Ada aplikasi waspada juga Pak, kita membuka pengaduan online gitu ya. Permasalahan sebetulnya ini Pak, kita kembangkan juga pada satker yang namanya pengaduan itu kalau bisa tidak ada lagi pengaduan, karena kita bisa konsultasi, istilahnya kan seperti itu Pak ya. Saya katakan jangan kami berusaha Kabupaten Murah, kami beranggapan bahwa nggak ada itu namanya aduan Pak. Kenapa? Karena kita membuka ruang komunikasi, ruang tukeran informasi, ruang namanya konsultasi ya. Jadi kalau sudah dikonsultasi ya pasti tidak akan jadi aduan. Nah, kita sudah mitigasi, jangan sampai ada aduan, tapi sudah kita buka ruang tanya jawab. Itu beberapa Pak ya. Mungkin ada beberapa, mungkin ada beberapa itu tidak kita jelaskan satu-satu Pak. Termasuk juga yang untuk pelayanan intern ya. Itu mungkin yang pelayanan ekstern. Pelayanan intern juga Pak, untuk kita mempercepat dokumen kepegawaian, itu kepegawaian aplikasi, teman-teman bisa langsung melihat proses kepegawaian dia sampai kemana. Itu yang untuk intern. Seperti juga tadi kita juga selalu berusaha meningkat ketakwaan ya. Tadi ada link, kalau Bapak dari Masjid Zaidul Rahman, kita juga ada Pak yang lainnya, yang kita nggak jauh-jauh Pak, langsung kita linkkan ke masjid komplek kita. Karena kita ada masjid di sana, ada pasti langsung sampai ke kita. Itu meningkatkan ketakwaan, dan yang pasti saya kata tadi inovasi selalu dikembangkan seluruh Pak. Bagaimana juga yang namanya dikembangkan untuk mempercepat layanan, mempersingkat layanan, dan mempermudah layanan, baik untuk layanan intern maupun ekstern. Itu. Jadi dari penjelasan Pak Erwin tadi begitu banyak ya inovasi-inovasi yang telah diluncurkan oleh KPPN Banda Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya kepada mitra kerja. Ya, secara garis besar mirip dengan yang di kantor yang lain ya. Cuma di sini ada yang menarik, KPPN Banda Aceh juga dalam rangka edukasi gitu Pak ya, juga memberikan penghargaan kepada satker terbaik. Nah, jadi ini untuk menumbuhkan semangat kinerja yang lebih baik, edukasi juga, dan persaingan dengan sesama satker yang lain. Jadi satuan kerja selaku mitra kerja Kabupaten Banda Aceh merasa diperhatikan gitu Pak ya. Iya. Dan tadi juga ada beberapa macam inovasi berupa kartu-kartu Pak ya. Kartu mutiara, kartu manja. Kalau kartu BPJS tidak Pak ya. Nah, kalau ini kartu keluarga. Oke ya. Sudah cukup panjang pembicaraan diskusi kita pada acara ini. Nah, sebelum diakhiri Pak, saya ingin dari masing-masing bapak-bapak selaku narasumber memberikan closing statement ya, pernyataan penutup ringkas Pak ya, tentang topik kita pada kesempatan ini. Barangkali juga ada harapan ya, harapan-harapan atau saran barangkali yang ingin disampaikan kepada pemirsa, pada masyarakat. Silakan Pak. Saya mulai dari Pak Joko. Terima kasih. Bahwasanya dalam membangun zona integritas WBK maupun BBBN yang dibutuhkan 3: konsisten, komitmen, dan disiplin. Dan kesemua itu harus tetap mengacu pada Ortala dan Ortakar. Percayalah, apapun, sekecil apapun yang kita kerjakan, yakinlah bahwa dengan keikhlasan pekerjaan itu bermakna dan bernilai. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Pak Anas. Baik,
Dalam rangka membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM, tentunya perlu komitmen pimpinan ataupun seluruh jajaran, mulai dari pimpinan sampai ke tingkat yang paling bawah, kemudian disiplin, kemudian berkesinambungan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tidak adanya korupsi ataupun gratifikasi dan pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang prima menurut saya adalah bagaimana cara kita melayani masyarakat dengan baik, dan masyarakat yang kita layani keluar dari kantor menjadi tersenyum dan puas terhadap pelayanan kita, tentunya dengan adanya kepastian waktu, kepastian biaya, dan tidak bertele-tele, cepat, tepat, dan akurat. Mungkin itu dari kami, Pak. Baik, terima kasih Pak Nas. Silakan Pak Amir. Iya. Closing statement Pak. Iya. Baik, tadi kayaknya sudah banyak ya closing statement Pak Joko maupun Pak Anas ya. Saya jadi satu aja saya katakan adalah kebersamaan. Terus saya katakan closing statement kebersamaan. Karena apapun yang kita bangun, apapun yang kita lakukan harus didasari rasa saling memiliki, rasa saling mematuhi, saling bekerja sama, dan itu ada diwujudkan dalam kebersamaan. Kalau kemarin ya Pak, saya katakan kalau lagi heboh di sana adanya Trisila, ada Ekasila, yang sana dibuatkan adalah di manifestasikan jadi Ekasila yang gotong royong. Makanya saya selalu mengatakan kebersamaan itu adalah kata lain gotong royong. Jadi melakukan inti dari kegiatan kita semua adalah kebersamaan. Semuanya bisa akan tercapai, semuanya akan bisa terwujud adanya kebersamaan dari kita semua dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Baik. Itu aja. Terima kasih. Baik. Pemirsa Bapak Ibu yang terhormat, Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kantor Imigrasi Banda Aceh pada tahun ini mengikuti penilaian wilayah unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi, gitu Pak ya. Sedangkan untuk Kabupaten Banda Aceh pada tahun ini mengikuti penilaian unit kerja wilayah birokrasi bersih dan melayani. Harapan kami dan juga mohon dukungan dari Bapak Ibu semua dari masyarakat Aceh ya. Pertama, kita doakan upaya yang telah dibangun dan dicita-citakan oleh Pak Joko di Kejaksaan ya, kemudian Pak Anas di Kantor Imigrasi dan Pak Erwin di KPPN Pak ya. Saya dalam rangka meraih WBBM hendaknya dimudahkan oleh Allah SWT sehingga apa yang dicita-citakan terkabul, dan tentu saja kami mohon dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu masyarakat Aceh pada umumnya, berikan support pada mereka-mereka ya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat dan menjadi contoh gitu Pak ya, dan bagi instansi publik lainnya. Mudah-mudahan berhasil Pak. Saya doakan Pak Joko ya, terus Pak Anas jangan sampai gagal lagi Pak ya, jangan sampai yang ketiga kali Pak ya. Tahun ini sukses WBK ya, dan Pak Erwin juga Pak untuk Kabupaten Banda Aceh tahun ini, tahun kemarin WBK, tahun ini WBB langsung ini ya, back to back istilahnya. Mudah-mudahan sulit memang Pak ya, tapi tidak ada yang tidak mungkin ya, yang penting kita berusaha. Baik Bapak Ibu, dari diskusi kali ini dapat saya simpulkan, ternyata pembangunan zona integritas itu bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan, hambatan, dan kendala. Tapi bukan berarti tidak bisa Pak ya, berarti tidak bisa, dan harus ada upaya. Di antaranya tadi garis besarnya dan benang merahnya dari pembicaraan para narasumber saya kutip. Yang pertama adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran, komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran. Artinya ini harus bersama-sama. Tidak cukup hanya pimpinan,
atau sebaliknya Pak ya. Jadi ini di sini juga ada unsur kebersamaan. Marilah kita melangkah bersama gitu Pak ya. Komitmen. Kemudian disiplin ya, disiplin mengikuti ketentuan yang berlaku dan tentu juga diiringi dengan pengawasan gitu Pak ya. Kemudian usaha-usaha atau upaya-upaya yang telah dilakukan itu tidak instan, artinya berkesinambungan. Pimpinan boleh berganti, tapi upaya-upaya yang telah dilakukan tetap berjalan, kan gitu ya. Nah, jadi tidak bergantung kepada satu orang. Kemudian layanan publik yang bebas dari KKN. Ya. Nah ini penting sekali ya, karena roh dari zona integritas yang ini Pak ya, pencegahan korupsi ini kepada masyarakat ya. Jadi layanan bebas KKN, pelayanan prima ya. Kemudian jangan dilupakan adalah inovasi-inovasi. Teruslah berkarya Pak Joko, Pak Anas, Pak Erwin dalam menciptakan inovasi-inovasi. Tujuannya hanya satu, demi kepuasan masyarakat kita. Ya, begitu Pak ya. Iya. Baik. Sebelum saya tutup, dari Bapak Ibu ada dari Bapak ada yang saya salah ya. Dari barangkali ada yang ingin disampaikan kepada. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin, saya lupa tadi bahwa imigrasi ada program baru namanya Easy Passport. Easy Passport. Paspor muda. Untuk mendapatkan paspor muda yang dicetuskan oleh pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi beberapa waktu yang lalu. Intinya imigrasi akan mendatangi beberapa instansi atau sekolah, mungkin mirip dengan Sawo Gampung Pak. Sawo Gampung. Nah, kalau Sawo Gampung dari pelayanan haji, ada juga Sawo Sekolah ya. Kita juga ada Sawo Sekolah. Kita mendatangi anak-anak SMA, universitas dan lain sebagainya. Kita yang datang. Hampir mirip dengan Sawo Gampung. Ini hanya penyebutannya ya Pak. Iya. Kalau di secara nasionalnya pelayanan paspor simpatik. Isi paspor ini akan kita datangi beberapa instansi. Contoh aja KPPN Pak. Suatu saat imigrasi akan datang ke KPPN, tentunya KPPN akan berkoordinasi ke kita dan terlebih dahulu menyiapkan persyaratan KTP, KK akta lahir, itu syarat pokoknya. Setelah semuanya selesai nanti, kita yang akan datang ke sini Pak, ngambil foto dan sidik jari, terus kami cetak di sana, dan 2-3 hari setelah dicetak, kami antar lagi ke sini Pak. Tentunya dengan pembayaran PNBP-nya 350 bisa bayar di kantor pos ataupun di bank persepsi. Ini yang akan saya sampaikan sebelum ditutup. Isi paspor ini kita akan mendatangi, bukan tidak mungkin ke kantor Pak Joko juga di Kejaksaan Tinggi Aceh nanti. Jalan-jalan ya Pak. Iya, jadi kita jalan-jalan terus. Di samping itu masyarakat terlayani dan tidak kalah pentingnya Pak, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tentunya PNBP kita menurun Pak. Kalau di imigrasi kurang lebih antara 9 sampai 10 miliar dalam waktu 2-3 bulan ini pemasukan kita kurang. Dengan adanya program isi paspor ini diharapkan akan terdongkrak lagi Pak. Yang tadinya masyarakat tidak ada niat kena takut antrian, takut COVID apa segala macam, kita yang mendatangi Pak. Dengan satu tekad, PNBP kita akan bertambah lagi sehingga perekonomian masyarakat akan lebih bergeliat lagi. Luar biasa itu Pak, terima kasih Pak. Luar biasa Pak. Jadi Cukup. ini hendaknya diketahui oleh masyarakat gitu ya. Iya. Begitu luar biasanya inovasi-inovasi layanan yang diberikan oleh Pak Joko di Kejaksaan, Pak Anas di kantor imigrasi, dan Pak Erwin di KPPN Banda Aceh Pak ya. Tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pak Joko, Pak Erwin sebelum saya tutup ini Pak. Cuma beberapa. Silakan. Ya. Barangkali ada yang kelupaan Pak. Baru ingat gitu kan? Baru ingat. Jadikan kami sahabat dan kami keberadaannya di tengah masyarakat semoga bermanfaat dan menjadi masyarakat yang madani dan tetap bergerak dan berkarya. Terima kasih. Baik Pak Erwin, silakan kalau ada Pak.
Nah, itu Pak, mungkin ada tadi pesan sponsor sedikit aja Pak ya. Ya itu saya katakan kami Pak pada satuan kerja untuk pamerkan kami untuk segera mempercepat pengabdian sakti. Saya katakan sakti karena memang ini program yang kita rencanakan beberapa tahun ke depan, tapi karena ada COVID-nya akan dipercepat ya. Semuanya akan sakti, kami mohon segera untuk bisa dipercepat ya, terutama pengabdiannya, penginputannya dan juga laporan-laporan ke KPPN, karena memang tujuan kami sebagai pelayan masyarakat ya Pak, pelayan, karena memang semakin Bapak tertib, semakin Bapak mematuhi prosedur kami, maka semakin lancar proses pencairan dana dan pasti pembangunan akan semakin. Dan jangan saya katakan lagi, jangan jadikan halangan itu sebagai suatu penurun aktivitas kita, tapi jadikan hambatan apalagi COVID ini sebagai pelecut semangat kita untuk menjadi yang lebih baik. Ya, itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Erwin. Nah, Bapak Ibu, demikianlah acara talkshow kita dengan topik pembangunan zona integritas menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, harapan kita apa yang telah disampaikan yang kita kupas dalam diskusi ini dengan para narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berintegritas. Ya, itu harapan kita semua Pak ya. Sehingga tugas kejaksaan, tugas Pak Joko menjadi lebih mudah dalam penegakan hukum. Baik, ya. Saya akhiri acara ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.